Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah ulul albab. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada hari ini saya Eti Oksitasari bisa menyapa sahabat muslimah ulul albab kalian dimanapun berada di channel YouTube Muslimah Ulul Albab dalam program Suara Pakar untuk Berbahan. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait bagaimana jaminan pemenuhan hak asasi manusia akan negara belajar dari Rohingya. Telah hadir di tengah-tengah kita semuanya seorang pakar hubungan internasional sekaligus dosen salah satu universitas swasta di Yogyakarta, Ustadzah Siti Muslihati. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, mungkin langsung saja ya Ustazah ya. Kita tahu bahwa di tengah-tengah pembelaan hak asasi manusia saat ini masih banyak problematika kemanusiaan yang belum terselesaikan. Salah satunya terkait dengan Rohingya. Nah, terjadi genosida secara sistematis pada etnis Rohingya. Kemudian mereka kehilangan kewarganegaraan, mengungsi ke beberapa negara, dan banyak negara yang tidak mau menerima mereka sebagai warga negara. Nah, Ustazah, mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Ya, memang kasus Rohingya itu merupakan contoh konkret ya bagaimana sekelompok orang itu tidak mendapatkan hak mendasarnya akan negara, itu berupa mendapatkan kewarganegaraan. Sementara kita tahu kewarganegaraan itu adalah hak pemenuhan hak mendasar perawal bagi seseorang untuk dia mendapatkan kemudian perlindung yang otoritatif di dalam pemenuhan hak-hak mendasar atau hak asasi manusia yang lainnya seperti hak untuk pendidikan, kemudian juga ekonomi, kemudian keamanan, hak berkeluarga, kemudian kehormatan dan bahkan spiritual. Nah, makanya ketika tadi sudah disebutkan bahwa Rohingya itu kehilangan kewarganegaraan, tersiksa di negara asalnya, kemudian mengungsi ke negara-negara lain, tetapi di sana juga banyak yang tidak menerima, ya, apalagi kemudian menarik mereka, merangkul mereka menjadi warga negara. Penyebab penting dari keadaan seperti ini itu adalah karena tata dunia hari ini itu mengadopsi yang namanya sekularisme. Yang sekularisme itu kemudian ide penting dari sekularisme itu adalah liberalisme dan juga nasionalisme. Ya, ikatan yang hendak dibangun itu adalah nasionalisme. Maka wajar kalau negara satu persatu itu hanya berorientasi kepada bagaimana menyelamatkan diri, tanpa peduli bahwa di luar sana itu ada manusia lain yang perlu diselamatkan juga. Nah, saya pikir kalau dalam konteks pengungsi ya, meskipun sudah ada konvensi internasional tentang pengungsi ya tahun 51 itu sudah ada, dan kemudian juga United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR itu juga sudah merumuskan ya bahwa hak-hak pengungsi internasional itu ada, dan ada kewajiban setiap negara itu untuk menerima pengungsi gitu ya. Bahkan 146 negara itu sudah meratifikasi, tetapi ternyata kan nyatanya belum ada yang menerima saja berat, apalagi menjadikannya warga negara. Nah, saya pikir kunci besarnya kan di situ, bahwa ada problem besar terhadap adopsi dari sistem atau tata internasional yang sekuler, memisahkan agama dari kehidupan, yang kemudian itu berimplikasi kepada inkonsistensi di dalam menyelenggarakan kehidupan bersama gitu. Lalu adakah sistem alternatif, Bu, yang bisa menawarkan solusi mendasar ya yang sifatnya manusiawi dan adil untuk problematika Rohingya ini? Iya.
Ya, sebenarnya memang tadi kita sebutkan ya bahwa problem Rohingya itu kan sebagian kecil saja dari problem kemanusiaan yang ada di panggung internasional begitu ya. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang sistem alternatif yang mampu gitu ya, mampu merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama ya, maka kita harus mengevaluasi pertama itu tadi bahwa sesungguhnya sistem sekuler atau sekularisme itu kan telah gagal di dalam memahami manusia ya. Mereka memberikan kewenangan untuk menetapkan standar kehidupan bersama itu kepada manusia bukan Tuhan gitu kan. Nah, konsekuensinya apa? Ketika akan merealisasikan nilai-nilai yang ideal tadi, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebersamaan, keharmonisan dan sebagainya, itu kan akhirnya mereka terjebak kepada standar itu keluar dari diri manusia yang lemah, yang terbatas begitu ya. Nah, sehingga jadilah ketika standar itu dipakai, itu satu sisi tadi inkonsisten. Kemarin standarnya A, realisasinya tidak A gitu kan. Atau kemudian sekaligus standar itu diberlakukan menguntungkan untuk satu kelompok manusia, tetapi kemudian mengabaikan kelompok manusia yang lain ya. Makanya kalau pertanyaannya sistem alternatif pastilah ada gitu kan. Karena manusia itu oleh penciptanya kan diberi modal namanya akal ya. Dengan akal itulah gitu ya, manusia itu punya potensi, punya peluang, punya kesempatan itu untuk mengenal Tuhannya, mengenal siapa yang ada di balik alam semesta ini, ya kan? Nah, dan kita nanti akan mendapati bahwa manusia itu pasti itu bisa menerima bahwa keteraturan dan sunatullah yang ada di alam semesta ini, ya, yang ada, yang melekat pada makhluk, itu kan merupakan bukti yang kuat akan keberadaan Sang Pencipta yang satu, gitu ya. Kemudian Sang Pencipta yang independen, tidak tergantung kepada yang lain, dan sekaligus Sang Pencipta yang maha sempurna di dalam mengatur ciptaannya. Nah, makanya manusia itu sebenarnya membutuhkan sistem kehidupan yang dibangun dengan fondasi pemikiran yang rasional. Nah, pemikiran yang rasional itu kan sesungguhnya sistem Islam menawarkan itu. Mengapa? Karena sistem kehidupan Islam itu dibangun dari fondasi pemikiran berupa percaya sepenuhnya bahwa Allah itu adalah yang menciptakan, sekaligus dialah yang maha mengatur ya, sekaligus Muhammad SAW itu adalah nabi dan utusannya. Nah, makanya kan kalau kita bicara dalam tatanan politik Islam ini alternatifnya ya, pilar pertamanya itu adalah kedaulatan bukan di tangan manusia, tetapi kedaulatan itu ada di tangan Tuhan, dan itu rasional. Karena Tuhan yang maha mencipta, yang maha mengetahui, yang maha mengetahui segala ciptaannya, maka dialah tempat kita meletakkan kedaulatan. Kedaulatan dalam mana tidak ada otoritas lebih tinggi lagi dibandingkan yang berdaulat tadi. Kalau meletakkan kedaulatan ke tangan manusia, sementara manusia masih tergantung kepada yang lain, itu kan akan rapuh kedaulatan itu, ya kan? Itu yang pertama, pilar pertama itu adalah kedaulatan itu ada di tangan Allah, di tangan hukum-hukum syara, hukum-hukum yang lahir ya, yang digali dari wahyu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, pilar keduanya, tatanan kehidupan itu adalah bahwa kewenangan untuk menjalankan hukum itu kan sebenarnya ada di tangan manusia kan. Allah membekali manusia dengan akal, dan akal itulah tempat sandaran untuk pembebanan hukum gitu kan. Nah, cuman kalau dalam kehidupan bersama kan akhirnya manusia-manusia yang berakal tadi, yang punya kemampuan untuk menerapkan hukum tadi, itu akan memilih dan mengangkat salah satu dari mereka itu menjadi pemimpin, yang pemimpin itu hakikatnya adalah wakil mereka, wakil manusia, wakil rakyat di dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Mengapa hukum-hukum Allah? Karena kedaulatan di tangan Allah kan gitu kan. Nah, sehingga dua pilar ini saya pikir yang kemudian bertolak belakang begitu ya dengan pilar-pilar politik dalam sistem yang sekuler ya. Nah, sehingga ya apa alternatif yang paling rasional ya, itu adalah membongkar
tatanan politik yang ada hari ini dan kemudian menggantinya dengan sistem politik Islam atau tatanan politik Islam di tengah-tengah kehidupan manusia. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Sistem Islam ini ternyata memang sangat menjanjikan ya, Ustazah ya. Lalu bagaimana sistem politik Islam ini dapat menjamin pemenuhan hak dasar manusia, hak mendasar manusia akan negara dan kewarganegaraan, Ustazah? Iya, ya tadi sudah kita sampaikan ya bahwa sebenarnya kewarganegaraan itu kan merupakan hak awal supaya manusia itu mendapatkan pemenuhan akan hak-haknya akan negara. Negara itu akan memenuhi hak mendasar manusia akan apa sih? Yang pertama itu adalah pelayanan. Jadi pelayanan itu dimaksudkan sebagai bagaimana problem-problem mereka itu diselesaikan dengan hukum tertentu. Negaralah yang punya otoritas untuk mengadopsi hukum tertentu itu. Katakan kalau politik Islam, pastilah hukum Islam yang nanti akan diadopsi kan gitu. Sehingga jaminan pelayanan bahwa dia itu mendapatkan perlindungan jaminan dari negara itu kan ditunjukkan, dibuktikan, dipenuhi dengan negara itu sungguh-sungguh mengadopsi hukum-hukum syarak, kemudian menerapkannya untuk seluruh warga negara tanpa pandang bulu, baik itu yang muslim maupun non-muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara itu juga punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk bagaimana menjadikan risalah Islam itu bisa sampai kepada semua manusia yang ada di alam semesta ini. Makanya negara itu kan melakukan politik luar negeri. Dan misi besar politik luar negeri itu adalah penyebar luasan dakwah Islam. Sehingga ketika masyarakat lain gitu ya, masyarakat di luar negara Islam itu didatangi, mereka diseru untuk mengucapkan syahadatain dan mereka menerima, maka otomatis mereka itu mendapatkan kewarganegaraan negara Islam. Kalau mereka tidak mau menerima, tidak mau memeluk Islam, tetapi mereka mau tunduk kepada pemerintahan Islam, mereka juga mendapatkan kewarganegaraan itu gitu kan. Dan mereka menjadi dhimmi, tetapi jangan lupa dhimmi itu kan jaminan negara terhadap mereka itu tidak beda dengan jaminan negara terhadap warga negara yang muslim gitu. Nah, sementara ketika dua pilihan itu ya, memeluk Islam tidak, kemudian tunduk kepada pemerintahan Islam juga tidak, mereka kan tetap menjadi orang luar negeri gitu ya, orang luar negeri. Tetapi bukan berarti kemudian orang luar negeri itu langsung diperangi, kemudian dibantai habis-habisan seperti hari ini, tidak gitu ya. Islam tetap terus-menerus mengupayakan untuk proses politik luar negeri berupa penyebar luasan dakwah Islam tadi, itu dengan kekuatan argumen, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang menyejukkan perasaan kan gitu kan, sampai mereka bisa menerima Islam atau nanti tunduk kepada pemerintahan Islam. Dua-duanya sama, apakah mereka kemudian menjadi muslim atau non-muslim yang dhimmi, yang tunduk kepada pemerintahan Islam, sesungguhnya hak-hak mendasar mereka itu akan dijamin oleh negara tanpa berbeda, ya tanpa perbedaan. Nah, sehingga dari sinilah kalau dalam kasus Rohingya ya, saya pikir untuk konteks hari ini satu-satunya model politik yang nanti akan siap menerima Rohingya itu sebagai warga negara, apalagi mereka sudah muslim ya, itu adalah negara Islam, kekhilafahan Islam. Itu yang akan menerima mereka, karena itu sifatnya ditawarkan kepada semua manusia, mereka memilih gitu kan. Kalau memilih tunduk kan berarti aman gitu. Aman itu dalam artian mereka akan ada jaminan untuk itu gitu ya. Makanya memang sudah selayaknya ya hari ini ya, kaum muslimin terutama, bahkan umat manusia secara menyeluruh itu kemudian mengadopsi sistem Islam ini, dan kemudian dari situlah kita berharap ada jaminan untuk terpenuhinya hak-hak mendasar manusia yang lain secara merata, menyeluruh, adil dan sekaligus manusiawi. Ya, poin pentingnya adalah menyelamatkan tidak hanya untuk kehidupan hari ini di dunia, tetapi juga nanti di akhirat itu manusia akan mendapatkan keselamatan. Ya. Tadi begitu luar biasa ya, ternyata sistem politik Islam itu menjamin terpenuhinya hak dasar manusia akan negara dan juga kewarganegaraan. Ya baik, terima kasih Ustazah atas waktunya. Demikian tadi setelah
kita simak bersama-sama suara pakar untuk perubahan. Sampai jumpa di suara pakar untuk perubahan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.